wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri dengan anggota kami yang berempat, dan di sini kami sebelum memperkenalkan diri kami akan membahas atau menjelaskan mengenai pahlawan-pahlawan Nusa Tenggara Barat atau NTB. Nah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Bayu Fuad Reza. Nama saya Satria Jaya. Nama saya Rizky Hidayat. Dan nama saya Heru Susanto. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya di sini akan membahas mengenai pahlawan, yakni Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Nah, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid lahir di kampung Bermi Pancor pada tanggal 19 April 1908 atau 1908. Nah, nama kecil beliau ini ialah Muhammad Syagab, dan setelah menunaikan ibadah haji, nama beliau diganti menjadi Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Pada tahun 1934, sepulang dari Mekah, beliau mendirikan sebuah pesantren yang namanya kental dengan perjuangan bernama Al-Mujahidin atau para pejuang. Perhatian beliau kepada situasi Lombok saat itu yang masih berjuang melawan penjajah mendorong beliau mendirikan sebuah madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah atau disingkat menjadi NWDI. 2 tahun setelah mendirikan pesantren, penggunaan nama pesantren dan madrasah yang beliau dirikan sangat kuat mengisyaratkan semangat jihad untuk umat Islam dan kebangkitan bangsa, negeri atau tanah air. 7 tahun kemudian, tepatnya tanggal 21 April 1943, beliau mengambil langkah yang penting yang disebut dengan Education for All dengan mendirikan madrasah perempuan pertama. Sekolah atau madrasah ini dinamakan Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah. Ini merupakan semangat pendidikan emansipatoris agar kaum perempuan, sebagaimana kaum laki-laki, juga bangkit memajukan umat, negeri, dan tanah air seperti nama organisasi kemasyarakatan yang beliau dirikan, yaitu Kebangkitan Tanah Air atau Nahdlatul Wathon. Pada zaman penjajahan, Al-Mukarram Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid juga mendirikan madrasah NWD dan NBDI sebagai pusat pergerakan kemerdekaan, tempat menggembleng patriot-patriot bangsa yang siap bertempur melawan dan mengusir penjajah pada saat itu. Bahkan secara khusus, Al-Mukarram Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid bersama guru-guru madrasah NBDI membentuk suatu gerakan yang diberi nama Gerakan Al-Mujahidin. Gerakan Al-Mujahidin ini bergabung dengan gerakan-gerakan rakyat lainnya di Pulau Lombok untuk bersama-sama membela dan mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan bangsa Indonesia. Dan pada tanggal 7 Juli 1946, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Faizal Abdul Majid, adik kandung Maulana Al-Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, memimpin penyerbuan tangsi militer NICA atau NICA di Selo. Namun, dalam penyerbuan ini gugurlah Tuan Guru Haji Muhammad Faisal Abdul Majid bersama 2 orang santri NWDI sebagai syuhada, sekaligus sebagai pencipta dan penghias Taman Makam Pahlawan Rinjani Selong, Lombok Timur. Pada tahun 1953, beliau mendirikan sebuah organisasi Islam terbesar Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air. Melalui organisasi ini, beliau memberikan pengaruh yang amat besar terutama perkembangan dunia pendidikan di Lombok. Nama Nahdlatul Wathon pada perkembangannya menjadi Tarekat Hizib Nahdlatul Wathon yang memberikan andil dalam pengimplementasian tradisian keagamaan yang berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengajarkan Islam yang modern. Tarek akhir 1997 menjadi masa kelabu Nusa Tenggara Barat. Hari Selasa 21 Oktober 1997 Masehi atau 18 Jumadil Akhir 1418 Hijriah.
dalam usia 99 tahun menurut kalender Masih atau usia 102 tahun menurut Hijriah. Sang ulama karismatis Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid berpulang ke rahmatullah sekitar pukul 19.53 WITA di kediaman beliau di Bermi Pancor, Lombok Timur. 3 warisan besar beliau tinggalkan: ribuan ulama, puluhan ribu santri, dan sekitar 1.000 lebih kelembagaan Nahdlatul Wathon yang terbesar di seluruh Indonesia dan mancanegara. Beliau adalah ulama pewaris para nabi. Beliau sangat berjasa dalam mengubah masyarakat NTB Nusa Tenggara Barat dari keyakinan semula yang mayoritas animisme dan dinamisme menuju masyarakat NTB yang Islami. Buah perjuangan beliau jugalah yang menjadikan Pulau Lombok sehingga dijuluki Pulau Seribu Masjid. Karena di seluruh kampung di Lombok pasti kita temukan masjid untuk tempat ibadah dan acara sosial, baik yang berukuran kecil maupun besar. Pada akhirnya, Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dikenal sebagai seorang nasionalis, pejuang kemerdekaan, dai, mubalik, guru atau pendidik, ulama atau intelektual, sastrawan, politisi, dan guru sufi terkait hizib, tarikat hizib Nahdlatul Wathon, pembaharuan sosial keagamaan dan pendidikan serta penerimaan bintang Mahaputra. Pada tanggal 6 November 2017 berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 115 /TK/tahun 2017, Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dianugerahi gelar pahlawan nasional sebagai bentuk penghargaan pemerintah atas jasa beliau oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Berikut di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan benda-benda peninggalan Maulana Syekh Muhammad Zainul Abdul Majid. Yang dimana sahabat museum tahu kalian bahwa benda-benda peninggalan dari Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pin. Sebuah pin yang merupakan hadiah Bapak Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid kepada murid-murid beliau dan kepada jemaah Nahdlatul Wathon. Dan yang kedua yaitu pulpen. Pulpen Hamzah Wadi adalah salah satu benda cindramata milik dari Maulana Syekh yang diberikan untuk murid-murid beliau. Pulpen ini tidak bisa dipakai untuk menulis karena berisikan minyak, bukan berisi tinta. Yang ketiga yaitu ijazah. Ijazah Maulana Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Abdul Majid yang ditulis tangan oleh guru beliau. Karena kejeniusan dan kepintaran beliau mendapatkan nilai bintang. Dan yang keempat yaitu piagam tanda kehormatan bintang Mahaputra Utama tahun 2000. Dan yang kelima piagam penganugerahan gelar pahlawan nasional tahun 2017. Dan yang keenam yaitu buku wasiat renungan masa berisi wasiat dan nasihat cetusan jiwa mengenai pengumulan hidup Maulana Syekh. Yang ketujuh hizib Nahdlatul Wathon. Dan yang kedelapan buku kumpulan doa dan wirid dibuat pada tahun 1360 Hijriah sampai dengan 1940 Masehi, yang bacaannya disusun dan dipilih dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, serta amalan rutin para ulama dan aulia Allah yang diamalkan dengan tujuan tertentu dan sebagai media mendekatkan diri atau ta'aruf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kesembilan yaitu sorban. Sorban atau biasa disebut sebagai duplikat. Sorban milik Maulana Syekh merupakan pemberian dari guru beliau yaitu Syekh Hasan Al-Masyad pada tahun 1973. Pemberian ini melambangkan rasa cinta guru kepada murid yang paling dicintai dan makoh. Sorban ini bernama musnab dan bisa didapatkan di daerah Jizan, Arab Saudi. Dan yang ke-10 yaitu sorban. Sorban ini milik dari Maulana Syekh yang diberikan kepada salah seorang murid beliau yaitu Tuan Guru Haji Yusuf Ma'amun pada tahun 1995 sebagai kenang-kenangan. Nah, jadi berikut adalah 10 benda-benda peninggalan dari Maulana Syekh Muhammad Zainul Abdul Majid. Baik, terima kasih.